Perkenalkan, nama saya Injila Kaitang dengan NIM 25021101010009. Nah, pada presentasi kali ini pertama-tama kita akan membahas tentang iklim di Pasifik. Nah, iklim di Pasifik memiliki 3 ciri umum. Yang pertama yaitu iklim tropis dominan. Sebagian besar wilayah di Pasifik bersifat tropis basah dengan suhu rata-rata 25-30 derajat Celcius dan curah hujan tinggi di daerah seperti Indonesia, Filipina, dan juga Polinesia. Nah, selanjutnya yaitu variasi musiman. Nah, pada bulan Desember sampai Maret, yang bisa disebut juga sebagai musim basah, hujan lebat dan badai tropis sering terjadi di bagian Pasifik Barat dan Tengah. Nah, pada bulan Juni sampai Oktober, yang bisa disebut juga musim kering, udara lebih kering di wilayah timur dipengaruhi oleh angin pasat timur. Nah, selanjutnya itu suhu laut. Suhu laut rata-rata Pasifik yaitu 20-30 derajat Celcius. Nah, suhu laut mempengaruhi iklim pantai. Contohnya, arus hangat seperti Kuroshio membuat wilayah Jepang dan pantai barat Amerika Serikat lebih hangat, sementara arus dingin Humboldt mendinginkan pantai Chile dan Peru. Selanjutnya, yaitu wilayah utama dan karakteristiknya. Nah, di Pasifik memiliki 3 wilayah utama dan juga karakteristik iklim masing-masing. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, ada wilayah Pasifik tropis. Pasifik tropis memiliki iklim lembab dengan hujan konstan, seperti contohnya Hawaii, Fiji, dan juga Papua Nugini. Selanjutnya, yaitu wilayah Pasifik Utara. Nah, wilayah Pasifik Utara memiliki iklim lebih dingin dan bervariasi, dengan musim dingin lembab, contohnya seperti Alaska dan juga Jepang. Nah, wilayah yang ketiga yaitu Pasifik Selatan. Pasifik Selatan memiliki iklim sedang hingga tropis, dengan wilayah seperti Australia Timur yang mengalami kekeringan musiman. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Desti Purnamasari. Di sini saya akan membawakan materi La Nina dan El Nino. Oke, kita masuk yang pertama. El Nino dan La Nina merupakan 2 fase terutama dari fenomena iklim global yang disebut ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Fenomena ini terjadi akibat interaksi antara atmosfer dan laut di Samudra Pasifik. El Nino disebut sebagai fase hangat, sedangkan El Nino sering disebut dengan fase dingin. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap iklim dunia, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, mekanisme terjadinya. Di kondisi normal, angin pesat bertiup dari timur ke barat, mendorong massa air laut hangat ke arah Pasifik, yaitu wilayah Indonesia dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan terbentuknya awan tebal dan hujan lebat di wilayah tersebut. Saat El Nino, angin pesat melemah sehingga air hangat bergeser ke tengah dan timur Pasifik. Akibatnya Indonesia mengalami kekeringan, sedangkan Amerika Selatan lebih ke basah. Next, karakteristik El Nino dan La Nina. Yang pertama itu karakteristik El Nino. El Nino ditandai dengan kenaikan suhu permukaan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur sekitar 0,5 derajat Celcius atau lebih. Dampaknya, banjir di Amerika Selatan, kekeringan di Australia, musim dingin lebih hangat di belahan bumi utara. Di Indonesia, El Nino menyebabkan musim kemarau panjang, berkurangnya sumber air, gangguan pertanian, dan kebakaran hutan. La Nina adalah fenomena cuaca yang terjadi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin dari biasanya. Hal ini menyebabkan perubahan pola angin dan curah hujan di seluruh dunia. Beberapa karakteristik utama La Nina adalah suhu laut di Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih dingin sekitar 0,5 derajat Celcius. Curah hujan meningkat di wilayah barat Pasifik termasuk Indonesia. Wilayah lain di dunia, seperti Amerika Selatan, mengalami kekeringan. Di Indonesia, La Nina dapat menyebabkan peningkatan curah hujan yang signifikan sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya dampak di berbagai sektor. Yang pertama, pertanian. El Nino, gagal panen, dan La Nina, sawah rusak karena banjir. Yang kedua ada perikanan. El Nino menyebabkan nutrien laut berkurang, hasil tangkapan turun. Dan yang ketiga ada energi. El Nino menyebabkan produksi PLTA turun. Dan yang keempat ada kesehatan. El Nino menyebabkan ISPA meningkat. Dan La Nina menyebabkan diare dan leptospirosis meningkat. Oke. Selanjutnya ada studi kasus di Indonesia. Pada tahun 2015 atau 2016 terjadi kemarau panjang, kebakaran hutan, bahkan kabut asap lintas negara. Nah, untuk La Nina, yang tadi itu El Nino. Nah, untuk La Nina terjadi 2010, yaitu hujan ekstrim, banjir besar di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Nah, untuk pantauan di September 2025, status ENSO di bulan September tahun ini adalah kondisi saat ini netral, namun cenderung pendinginan. Anomali suhu laut Nino 3.4 Agustus 2025 tercatat min 33 derajat Celcius.
Peluang La Nina pada September sampai November 2025 sekitar 56%. Nah, adapun strategi adaptasi dan mitigasi, yang pertama itu monitoring oleh BMKG, NOAA, dan IRI. Dan yang kedua, peringatan dini untuk petani, nelayan, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada adaptasi, yaitu diversifikasi tanaman, konservasi air, dan juga kesiagaan banjir dan longsor. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, itu yang pertama, El Nino adalah fase hangat menyebabkan kemarau panjang, dan La Nina adalah fase dingin menyebabkan hujan lebat atau banjir. Keduanya sangat memengaruhi Indonesia, sehingga pemantauan iklim dan kesiapsiagaan penting untuk mitigasi dampak. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Trivira Walangitan, dan pada saat ini saya akan membahas tentang isu lingkungan yang ada di kawasan Pasifik. Namun sebelumnya saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu isu lingkungan. Nah, isu lingkungan sendiri itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan atau masalah yang ada di lingkungan hidup. Nah, saat ini langsung saja pada poin pembahasan kita, yaitu isu lingkungan yang ada di kawasan Pasifik. Yang pertama itu ada perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik seperti Tuvalu, Kiribati, dan Fiji ini menghadapi ancaman yang serius dari perubahan iklim. Permukaan laut yang terus naik ini membuat banyak wilayah daratan terendam, sumber air bersih tercemar, dan sebagian penduduk ini harus dipindahkan atau direlokasi. Nah, fenomena ini menjadikan migrasi iklim menjadi salah satu isu besar di kawasan Pasifik. Yang kedua itu ada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang di Pasifik termasuk dalam Great Barrier Reef atau terumbu karang terbesar di dunia. Nah, mengalami kerusakan akibat pemanasan global. Suhu laut yang meningkat menyebabkan pemutihan karang. Tapi juga aktivitas manusia seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga dapat memperparah kondisi ini. Dampaknya bukan hanya pada keanekaragaman hayati laut yang dimana ekosistem laut ini dapat rusak, tetapi juga berdampak pada pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga itu ada penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Kawasan Pasifik ini adalah pusat perikanan tuna terbesar di dunia. Namun, eksploitasi berlebihan dan praktik penangkapan ilegal mengancam kelestarian sumber daya laut. Akibatnya, negara-negara kecil yang perekonomiannya ini sangat bergantung pada bidang perikanan, kehilangan potensi ekonomi, bahkan menghadapi krisis pangan. Selanjutnya yang keempat itu ada polusi plastik dan sampah laut. Samudra Pasifik menjadi salah satu titik terbesar akumulasi sampah plastik di dunia. Dikenal sebagai Great Pacific Garbage Patch. Sampah plastik ini membahayakan ekosistem laut karena banyak hewan seperti penyu, burung laut yang menelannya atau terjerat dengan sampah plastik tersebut. Tetapi juga negara kecil pun kesulitan untuk mengelola sampah karena keterbatasan fasilitas daur ulang. Yang kelima, ada bencana alam dan kerentanan ekosistem. Kawasan Pasifik berada di cincin api atau yang lebih kita kenal Ring of Fire, sehingga sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, bahkan letusan gunung berapi. Selain itu, badai tropis kini semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat akibat perubahan iklim. Bencana ini mengancam infrastruktur, ekosistem, bahkan keselamatan masyarakat. Dan yang keenam itu ada deforestasi dan degradasi lahan. Di beberapa wilayah Pasifik seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, penebangan hutan skala besar menyebabkan deforestasi. Kehilangan hutan berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko erosi, serta menurunnya produktivitas lahan pertanian. Intrusi air laut juga semakin memperburuk kualitas tanah di pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada isu sosial ekonomi. Yang menjadi perhatian kita di sini, pada poin ini, negara-negara Pasifik sebenarnya hanya sedikit menyumbang emisi karbon. Namun, sangat disayangkan, dampak yang dirasakan justru sangat besar. Keterbatasan dana, teknologi, dan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam membuat masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap krisis lingkungan. Nah, adapun upaya untuk menanggulangi
mengenai isu-isu yang ada di kawasan Pasifik ini. Negara-negara yang ada di Pasifik membentuk kerjasama regional melalui Pacific Islands Forum. Berbagai langkah dilakukan, seperti pembangunan tanggul, relokasi penduduk, serta pembentukan kawasan konservasi laut atau Marine Protect Areas. Tetapi juga kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga semakin digencarkan. Namun, dukungan dana dan teknologi dari dunia internasional tetap sangat dibutuhkan. Itulah dia pembahasan tentang isu lingkungan yang ada di kawasan Pasifik. Kita masuk pada dampak perubahan iklim di Samudra Pasifik. Yang pertama ada kenaikan suhu laut, di mana suhu permukaan laut di Pasifik meningkat terutama di wilayah tropis. Hal ini memicu fenomena El Niño dan La Niña yang makin ekstrim, yang dapat menyebabkan banjir besar, kekeringan yang panjang, serta badai tropis yang lebih kuat. Yang kedua yaitu kenaikan permukaan laut. Negara-negara pulau kecil di Pasifik seperti contohnya yaitu Kiribati dan lain sebagainya terancam tenggelam atau kehilangan daratan. Kemudian yang ketiga, perubahan ekosistem laut, di mana salah satunya yaitu terumbu karang mengalami bleaching atau pemutihan karena suhu laut yang panas. Kemudian yang keempat, kerentanan terhadap badai. Perubahan iklim membuat badai tropis lebih intens dengan curah hujan yang lebih tinggi. Negara-negara seperti Filipina, Jepang, dan pulau-pulau Pasifik sering terkena dampaknya. Kemudian yang kelima yaitu ancaman bagi kehidupan sosial dan budaya. Penduduk pulau-pulau kecil terancam menjadi pengungsi iklim karena tanah mereka hilang oleh laut. Tradisi dan identitas masyarakat pesisir ikut terancam. Yang keenam yaitu gangguan pada keanekaragaman hayati. Kehidupan laut seperti tuna, paus, dan burung laut sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem Pasifik. Dengan perubahan suhu dan arus laut, rantai makanan akan ikut terganggu. Baik, materi yang selanjutnya adalah tindakan yang diusulkan untuk Pasifik, yaitu yang pertama adalah melobi negara-negara industri. Apa itu? Adalah dengan menekan negara-negara maju untuk mengambil tindakan terpadu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua adalah adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut dengan cara melakukan stabilisasi garis pantai, pemukiman kembali penduduk, dan desentralisasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan kenaikan air laut. Untuk yang ketiga, melindungi sumber air bersih, yaitu berupaya menjaga sumber air tawar dari kontaminasi air asin. Yang keempat adalah mengatasi hilangnya lahan dengan beradaptasi dengan hilangnya daratan dan memperbaiki infrastruktur pesisir yang rusak akibat erosi. Di luar hal itu ada pula perlindungan ekosistem laut seperti membangun cagar alam, mengembangkan area-area perlindungan dari aktivitas manusia, terutama penangkapan ikan dan penambangan. Kemudian ada juga melarang perdagangan ilegal yang berlebihan dengan memperkuat penegakan hukum untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal dan mengurangi polusi seperti mengurangi sampah plastik, mengendalikan limbah industri. Kemudian ada juga mengatasi perubahan iklim dengan cara mengembangkan energi terbarukan, beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih seperti angin, tenaga surya, dan panas bumi untuk mengurangi emisi karbon yang ada. Kemudian juga bisa dengan restorasi ekosistem pesisir seperti menanam kembali mangrove dan rumput laut di sepanjang garis pantai. Ini bisa melindungi erosi dari pantai itu. Kemudian kita masuk ke materi emisi gas rumah kaca. Dalam emisi gas rumah kaca ada beberapa variabel seperti gas metana yang dihasilkan melalui praktik pertanian termasuk peternakan dan pengelolaan kotoran ternak. Gas lain seperti CO2 atau karbon dioksida sebagian besar berasal dari proses alam seperti respirasi dan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Produksi listrik adalah sumber 70% emisi sulfur dioksida di Amerika Serikat, 13% emisi nitrogen oksida, dan 40% emisi karbon dioksida menurut EPA.
Kemudian penyebab kedua pelepasan CO2 adalah penggundulan hutan. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Duke University, ketika pohon ditebang untuk menghasilkan barang atau panas, mereka melepaskan karbon yang biasanya disimpan untuk fotosintesis. Proses ini melepaskan hampir 1 miliar ton karbon ke atmosfer per tahun, menurut 2010 Global Forest Resource Assessment. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi